Whoa, what is that? Sesuatu yang terasa ganjil mulai terjadi di sekitar Ka'bah di Mekah, salah satu tempat paling suci di dunia. Sejumlah saksi mata melaporkan munculnya pusaran kuat pasir dan debu secara tiba-tiba di dekat kawasan suci, membuat langit tampak keruh dan berputar-putar. Pada waktu yang hampir bersamaan, terlihat pula garis-garis cahaya merah melintas cepat di langit malam, muncul sekejap, lalu menghilang. Apakah ini sekedar fenomena alam yang jarang terjadi, atau ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya? Banyak orang mulai mempertanyakan hal yang cukup mengusik. Mungkinkah kejadian ini berkaitan dengan nubuat kuno tentang akhir zaman? Dalam video ini, kita akan mengulas latar belakang, tanda-tanda, serta peringatan yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar saat kita mencoba mengungkap misteri ini bersama. Di pusat kota Mekah, berdiri sebuah bangunan yang telah menjadi perhatian dunia selama berabad-abad. Ka'bah, bangunan berbentuk kubus yang diselimuti kain hitam. Letaknya berada di tengah Masjidil Haram dan menjadi titik arah spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat muslim. Setiap hari, dari berbagai penjuru dunia, umat muslim menghadap ke arah bangunan ini saat melaksanakan sholat. Bagi banyak orang, Ka'bah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol keimanan, sejarah, dan tradisi suci. Menurut tradisi Islam, Ka'bah dibangun kembali ribuan tahun lalu oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail di atas fondasi kuno yang telah ada sebelumnya. Karena itu, tempat ini sering dianggap sebagai salah satu lokasi ibadah tertua yang terus digunakan hingga sekarang. Ada pula bagian lain dari Ka'bah yang sejak lama menarik perhatian banyak orang, yaitu Hajar Aswad yang terletak di salah satu sudut bangunan. Para jemaah yang datang ke Mekah berusaha mendekatinya saat melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jika memungkinkan, mereka akan menciumnya, namun jika tidak, cukup dengan mengangkat tangan dan memberi isyarat ke arahnya. Batu tersebut memiliki bentuk yang tidak biasa, tampak seperti beberapa pecahan gelap yang disatukan dalam bingkai perak. Banyak kisah menyebutkan bahwa dulunya batu ini memiliki warna berbeda, sebelum akhirnya menghitam seiring waktu. Para ahli dan peneliti telah lama memperdebatkan asal-usulnya. Ada yang berpendapat bahwa batu ini berasal dari meteorit, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbol religius yang dijaga turun-temurun. Namun misteri Ka'bah tidak berhenti sampai di situ. Sangat sedikit orang yang pernah melihat bagian dalamnya. Pintu Ka'bah hanya dibuka pada kesempatan tertentu, dan aksesnya sangat terbatas, sehingga rasa penasaran tentang apa yang ada di dalamnya tetap hidup hingga kini. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan. Jika suatu tempat telah menjadi pusat ibadah bagi jutaan orang selama berabad-abad, mungkinkah suatu saat juga menjadi pusat perhatian dunia karena alasan lain? Beberapa orang mengaitkan kejadian-kejadian di dunia dengan tanda-tanda spiritual yang lebih dalam. Salah satu ayat yang sering dikutip menyebutkan bahwa akan ada peperangan antar bangsa, kelaparan, dan gempa bumi di berbagai tempat sebagai tanda zaman. Untuk saat ini, Ka'bah tetap menjadi simbol suci dan pusat keimanan. Namun ketenangan di sekitarnya belakangan ini terganggu oleh fenomena yang tidak biasa. Warga di sekitar Mekah melaporkan pemandangan yang cukup mengejutkan. Tanpa peringatan yang jelas, pusaran pasir besar tiba-tiba muncul di beberapa wilayah gurun di dekat kota suci tersebut. Awalnya sebagian orang mengira itu hanyalah angin gurun biasa. Namun dalam waktu singkat, fenomena tersebut berkembang menjadi lebih besar dan intens. Kolom pasir raksasa berputar naik ke udara, menyerupai tornado yang bergerak melintasi daratan terbuka. Debu tebal memenuhi udara, mengurangi jarak pandang secara drastis. Jalanan dan area terbuka dipenuhi pasir beterbangan, menyulitkan orang untuk melihat bahkan dalam jarak dekat. Para peziarah yang datang dari jauh mendapati diri mereka berada di tengah pusaran debu yang bergerak cepat. Rekaman video dari ponsel mulai beredar luas di internet, menunjukkan langit yang berubah warna menjadi jingga akibat debu yang semakin tebal. Dalam beberapa rekaman, terlihat pusaran pasir bergerak cepat sebelum akhirnya menghilang perlahan. Para ahli meteorologi menjelaskan bahwa daerah gurun memang dapat mengalami fenomena seperti dust devil atau badai pasir secara tiba-tiba, terutama ketika terjadi perbedaan suhu ekstrim yang menyebabkan udara naik dengan cepat.
Dalam kondisi tertentu, angin dapat membentuk pusaran menyerupai tornado kecil. Namun yang menarik perhatian banyak orang bukan hanya keberadaan fenomena tersebut, melainkan skala dan waktunya. Beberapa saksi menyebutkan bahwa pusaran pasir ini jauh lebih besar dan bergerak lebih cepat dari biasanya. Ada juga yang mengatakan bahwa fenomena ini muncul secara mendadak tanpa tanda-tanda awal yang jelas. Media sosial pun dipenuhi berbagai spekulasi. Apakah ini sekedar fenomena cuaca ekstrim atau ada hal lain yang belum dipahami? Sepanjang sejarah, kejadian alam yang tiba-tiba seringkali membuat manusia merenung. Badai, gempa bumi, dan perubahan atmosfer yang tidak biasa seringkali dianggap sebagai momen untuk mempertanyakan makna yang lebih dalam tentang kehidupan. Namun badai pasir ini bukan hanya satu-satunya hal yang menarik perhatian. Tak lama setelah kejadian tersebut, fenomena lain mulai terlihat di langit. Sejumlah orang melaporkan adanya cahaya merah yang melintas cepat di kegelapan malam. Awalnya hanya segelintir orang yang menyadarinya, tetapi semakin banyak saksi yang melaporkan hal serupa. Cahaya tersebut muncul secara tiba-tiba, bersinar beberapa detik, lalu menghilang. Yang membuatnya mencolok adalah warna dan kecepatannya. Berbeda dari lampu pesawat atau satelit, cahaya ini digambarkan sebagai garis merah pekat yang melintas cepat secara horizontal, mirip kilatan petir namun bergerak menyamping. Beberapa saksi mengatakan cahaya itu muncul berkelompok, sementara yang lain melihatnya sendirian, meninggalkan jejak samar sebelum menghilang. Beberapa video pendek yang beredar menunjukkan kilatan merah yang melintas sekejap, lalu lenyap. Para ilmuwan mengajukan beberapa kemungkinan penjelasan. Salah satunya adalah fenomena listrik di atmosfer bagian atas, seperti red sprites, yang dapat menghasilkan cahaya merah di ketinggian tertentu. Ada juga kemungkinan bahwa cahaya tersebut berasal dari meteor yang terbakar saat memasuki atmosfer, sehingga tampak berwarna merah karena interaksi dengan partikel udara. Meski demikian, kemunculan cahaya tersebut yang terjadi hampir bersamaan dengan badai pasir membuat banyak orang bertanya-tanya apakah keduanya saling berkaitan. Sejak dahulu, fenomena langit seringkali dihubungkan dengan makna simbolis. Banyak budaya kuno menganggap peristiwa di langit sebagai pertanda akan terjadinya perubahan besar. Bahkan dalam beberapa teks keagamaan, disebutkan bahwa tanda-tanda akan muncul di langit pada masa-masa penting dalam sejarah manusia. Ayat dalam Lukas 21 ayat 25 sering terngiang di benak sebagian orang beriman setiap kali fenomena aneh muncul di langit, terutama di atas tempat-tempat yang dianggap suci. Entah cahaya merah itu hanyalah gejala atmosfer yang langka atau sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami, satu hal menjadi jelas. Perhatian kembali tertuju pada salah satu bagian paling menarik dari Ka'bah, yaitu Hajar Aswad. Batu kecil yang sangat dihormati ini terletak di sudut timur dinding luar Ka'bah. Secara visual, batu tersebut tampak seperti beberapa pecahan gelap yang disatukan dalam bingkai perak. Seiring waktu, batu itu telah terpecah menjadi beberapa bagian, namun tetap menjadi elemen penting dari keseluruhan bangunan. Bagi para jemaah yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh, Hajar Aswad memiliki makna khusus. Saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, banyak yang berusaha mendekati batu tersebut. Sebagian berhasil menciumnya secara langsung, sementara yang lain cukup memberi isyarat dengan tangan karena padatnya kerumunan. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam ajaran Islam, Hajar Aswad diyakini berasal dari surga dan ditempatkan di Ka'bah saat pembangunan kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa batu ini dulunya berwarna putih, namun berubah menjadi hitam seiring waktu karena menyerap dosa manusia. Baik dipahami secara simbolis maupun harfiah, kisah ini semakin menguatkan makna spiritualnya. Secara fisik, batu ini berdiameter sekitar 30 cm dan berada pada ketinggian kurang lebih 1,5 meter dari permukaan tanah, tertanam kuat di dinding Ka'bah. Saat ini, yang terlihat hanyalah pecahan-pecahan yang tersisa, dijaga oleh bingkai perak yang mengikatnya. Di luar makna religius, Hajar Aswad juga memicu rasa ingin tahu dari kalangan ilmuwan dan sejarawan. Asal-usulnya telah lama menjadi bahan perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batu ini mungkin berasal dari meteorit, sementara yang lain melihatnya sebagai batu kuno yang dilestarikan dalam sejarah keagamaan. Namun, karena kesuciannya, penelitian ilmiah terhadap batu ini sangat terbatas, sehingga misterinya tetap terjaga. Bagi umat beriman, batu ini adalah simbol suci yang terkait erat dengan keyakinan.
Bagi para peneliti, ia adalah artefak bersejarah dari salah satu tempat ibadah tertua di dunia. Dan bagi banyak orang saat ini, keberadaannya terus memunculkan pertanyaan menarik. Apakah benda yang telah bertahan ribuan tahun ini menyimpan makna sejarah yang lebih dalam, ataukah nilainya semata-mata terletak pada simbolisme keimanan yang diwariskan dari generasi ke generasi? Jawabannya belum pasti. Namun, seiring munculnya berbagai fenomena tak biasa yang kembali mengarahkan perhatian dunia ke Ka'bah, rasa penasaran terhadap misteri di balik batu ini pun semakin meningkat. Jika kamu merasa pembahasan ini menarik, luangkan waktu untuk menyukai video ini, berlangganan, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bisa jadi sudut pandangmu membantu membuka bagian lain dari misteri ini. Selama berabad-abad, berbagai tempat suci di dunia sering dikaitkan dengan kisah-kisah tentang kekuatan spiritual tersembunyi atau simbolisme kenabian. Ka'bah yang berada di pusat Makkah tidak luput dari berbagai penafsiran tersebut, mulai dari yang bersifat historis, teologis, hingga yang kontroversial. Ada gagasan yang sesekali muncul dalam diskusi, yaitu kemungkinan bahwa situs-situs kuno tertentu memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan peristiwa masa depan. Dalam penafsiran sebagian kalangan Kristen terhadap nubuat Alkitab, terdapat peringatan tentang munculnya penyesatan dan otoritas spiritual palsu menjelang akhir zaman. Kitab Wahyu sering menjadi rujukan dalam pembahasan ini. Di dalamnya digambarkan munculnya sosok berkuasa, sering disebut sebagai binatang atau antikristus, yang mempengaruhi dunia melalui penyesatan dan kekuasaan. Bersamanya ada pula figur lain yang disebut nabi palsu yang mendorong manusia untuk mengikuti sistem tersebut. Karena Ka'bah merupakan salah satu simbol keagamaan paling dikenal di dunia, sebagian orang berspekulasi apakah simbol-simbol nubuat tertentu bisa dikaitkan dengannya. Beberapa teori bahkan menyoroti Hajar Aswad, menganggap asal-usulnya yang misterius sebagai sesuatu yang mungkin memiliki makna lebih dari sekedar benda fisik. Namun penting untuk dipahami bahwa pandangan semacam ini masih menjadi perdebatan dan banyak ditolak. Sebagian besar sejarawan menegaskan bahwa makna utama Ka'bah adalah sebagai tempat ibadah dalam Islam dan Hajar Aswad dipandang sebagai bagian dari warisan spiritual, bukan simbol rahasia atau kekuatan tersembunyi. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bagaimana sebuah simbol dapat melahirkan berbagai sudut pandang. Ketika suatu tempat atau benda memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi, wajar jika orang mencoba mengkaitkannya dengan gambaran besar tentang masa depan, terutama saat fenomena alam yang tak biasa terjadi bersamaan dan menarik perhatian dunia. Diskusi mengenai hal ini seringkali membawa kita pada topik yang lebih luas, yaitu nubuat tentang akhir zaman. Jauh sebelum teknologi modern memungkinkan kita merekam peristiwa aneh secara instan, Alkitab sudah memuat peringatan tentang masa ketika dunia akan dipenuhi kekacauan dan kebingungan. Dalam ajaran Yesus, pentingnya memperhatikan tanda-tanda zaman sering ditekankan. Ia menggambarkan periode ketika manusia akan menyaksikan berbagai peristiwa yang mengguncang pemahaman mereka tentang dunia. Salah satu bagian yang sering dikutip menyebutkan bahwa akan ada peperangan, kabar tentang peperangan, bangsa melawan bangsa, serta kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ajaran ini menggambarkan meningkatnya ketidakstabilan sebelum memasuki fase akhir sejarah manusia. Namun, peringatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peristiwa fisik. Alkitab juga menyinggung tentang meningkatnya penyesatan spiritual. Yesus memperingatkan bahwa akan muncul banyak orang yang mengaku memiliki otoritas rohani, namun tidak semuanya membawa kebenaran. Dalam kitab Wahyu, gambaran ini menjadi semakin jelas. Disebutkan adanya sistem kekuasaan besar yang mempengaruhi dunia, disertai figur yang menyesatkan banyak orang melalui tanda-tanda dan pengaruhnya. Salah satu bagian yang sering dibahas adalah konsep sistem global, di mana kesetiaan kepada kekuatan tertentu menentukan akses seseorang terhadap kehidupan ekonomi. Selama berabad-abad, makna dari ayat-ayat ini terus diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai simbol peringatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kemerosotan moral. Sementara yang lain meyakini bahwa ayat-ayat tersebut menggambarkan peristiwa nyata yang akan terjadi di masa depan. Terlepas dari bagaimana penafsirannya, ada satu pesan yang tetap konsisten dalam berbagai ayat tersebut. Umat beriman diajak untuk tetap waspada, bijaksana dan teguh dalam iman. Bukan larut dalam ketakutan atau spekulasi berlebihan, melainkan berpegang pada kebenaran dan menjaga fondasi spiritual yang kuat.
Inti dari peringatan itu bukan untuk menimbulkan kepanikan, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan. Ketika peristiwa-peristiwa tak biasa menarik perhatian dunia, baik itu bencana alam, fenomena misterius, atau perubahan yang tak terduga, banyak orang kembali membuka teks-teks kuno. Dan dari sana kita diingatkan bahwa respon terpenting di tengah ketidakpastian bukanlah rasa takut, melainkan pemahaman tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jika kita melihat keseluruhan gambaran, sejarah suci Ka'bah, pusaran pasir yang tiba-tiba muncul, cahaya merah yang melintas di langit malam, hingga misteri panjang Hajar Aswad, tidak heran jika banyak orang mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah semua ini hanya fenomena alam biasa, ataukah pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Sepanjang sejarah, kejadian yang tidak biasa sering mendorong manusia untuk merenungkan arah dunia. Apalagi jika hal tersebut terjadi di tempat yang memiliki makna spiritual yang kuat, rasa ingin tahu pun semakin meningkat. Banyak orang mulai menelusuri kembali kitab-kitab kuno, tulisan kenabian, dan catatan sejarah untuk mencari kemungkinan kesamaan. Alkitab berulang kali menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama ketika membahas masa depan. Yesus sendiri menyampaikan bahwa akan ada masa di mana dunia dipenuhi kebingungan dan gejolak sebelum memasuki tahap akhir sejarah. Konflik, bencana alam, penyesatan, dan ketidakpastian spiritual disebut akan semakin meningkat. Namun ada satu pesan penting yang selalu menyertai peringatan tersebut. Tujuan mengenali tanda-tanda bukanlah untuk takut, melainkan untuk sadar. Alkitab pun menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui waktu pasti dari peristiwa besar tersebut. Karena itu, manusia diajak untuk tetap terjaga secara spiritual, peka terhadap keadaan sekitar, dan tidak tenggelam dalam kepanikan. Seringkali momen penuh misteri justru membuka sisi terdalam dari manusia. Ketika seseorang menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan, badai aneh, cahaya di langit, atau kejadian di tempat suci, pertanyaan-pertanyaan mendasar pun muncul. Apa artinya? Mengapa sekarang? Dan apa yang seharusnya kita lakukan? Bagi banyak orang beriman, jawabannya cukup sederhana. Peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi pengingat untuk mengevaluasi diri, memperkuat iman, dan tetap peka terhadap arah spiritual dunia. Daripada terjebak dalam spekulasi atau ketakutan, pesan yang terus diulang adalah untuk tetap setia, bijak, dan siap. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai secara perlahan, bahkan melalui kejadian yang awalnya tampak kecil atau misterius. Baru kemudian orang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan tanda-tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, apakah peristiwa-peristiwa di sekitar Mekah ini hanyalah fenomena alam yang jarang terjadi, misteri atmosfer, atau sesuatu yang nantinya akan memiliki penjelasan yang lebih jelas? Satu hal sudah pasti, kejadian ini membuat orang berhenti sejenak, berpikir dan kembali merenungkan arah masa depan yang mungkin sudah lama diperingatkan dalam tulisan-tulisan kuno. Beberapa saat kemudian, muncul laporan lain yang tak kalah mengejutkan. Di salah satu tempat yang paling suci di dunia, suasana yang semula tenang berubah dalam hitungan menit. Para jemaah yang tengah berdoa tiba-tiba menoleh ke langit, menyaksikan serangkaian kejadian yang sulit dijelaskan. Burung-burung terlihat berputar tanpa henti di atas Ka'bah, angin mulai bertiup dari arah Darut tanpa peringatan. Awan dapar gelap perlahan menutupi langit, disertai kilatan petir yang menyambar di atas area suci. Rekaman video dengan cepat menyebar di internet, memicu pertanyaan yang sama di berbagai penjuru dunia. Apakah ini hanya fenomena alam atau ada makna lain di baliknya? Di saat seperti ini, banyak orang memilih untuk berhenti sejenak, merenung dan berdoa. Awalnya, suasana di pelataran Masjidil Haram berjalan seperti biasa. Para jemaah bergerak mengelilingi Ka'bah dengan langkah tenang di atas lantai marmer yang halus. Udara terasa damai, cahaya terang menerangi area, dan ritme doa memenuhi ruang suci. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Namun perubahan mulai terlihat di langit. Mula-mula hanya beberapa burung yang melintas di atas cahaya masjid. Siluet mereka tampak biasa di langit yang mulai gelap. Tetapi dalam beberapa menit, jumlahnya bertambah. Tiba-tiba angin yang semula tenang berubah menjadi kencang, menghempas arang-arang dan mendorong para jemaah yang berdiri sendirian. Puluhan burung berubah menjadi ratusan. Mereka tidak terbang acak seperti biasanya. Justru mereka berkumpul tepat di atas Ka'bah, membentuk pola melingkar di udara. Gerakannya tampak teratur, membentuk lingkaran yang menyempit dan melebar seperti gelombang. Para jamaah mulai memperlambat langkah.
Sebagian mengangkat pandangan, memperhatikan fenomena tersebut. Yang lain berhenti sepenuhnya, terpaku melihat apa yang sedang terjadi. Burung-burung itu terus berputar. Mereka tidak menyebar ke arah kota, tidak pula terbang menjauh. Mereka tetap berada di atas Ka'bah, mengulangi pola yang sama berulang kali, seolah mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Gerakan mereka tampak terkoordinasi, bukan acak. Bahkan ketika burung baru bergabung, mereka langsung mengikuti pola yang sama. Tak lama kemudian, perubahan lain mulai terasa. Angin sepoi-sepoi yang awalnya hampir tak terasa, mulai menyapu pelataran luas. Perlahan, hembusan itu mengangkat butiran pasir halus dari permukaan. Awalnya terasa biasa, seperti angin gurun setelah matahari terbenam. Namun, angin itu tidak berhenti. Dalam waktu singkat, kekuatannya meningkat. Hembusan yang lebih kencang menyapu area terbuka, menyeret pasir melintasi lantai marmer. Para jamaah mulai menutup mata dan melindungi wajah mereka. Angin kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Debu mulai terangkat dalam lapisan tebal, berputar naik dan menutupi sebagian cahaya terang di sekitar masjid. Langit dengan cepat menggelap saat awan pekat bergerak dari kejauhan. Para jamaah menoleh ke arah badai yang semakin membesar, ekspresi tenang mereka berubah menjadi cemas ketika angin menderu kencang melintasi area terbuka. Peristiwa seperti ini sering mengingatkan orang pada tulisan-tulisan kuno tentang langit dan tanda-tanda. Salah satu ayat yang sering diingat menyebutkan bahwa benda-benda langit dapat menjadi penanda waktu dan peristiwa. Ketika suasana mulai mereda, sesuatu yang tak terduga muncul dari rekaman video yang beredar. Saat orang-orang mulai menonton ulang video badai tersebut, mereka memperhatikan detail yang sebelumnya terlewat. Dalam beberapa kilatan petir, tampak cahaya aneh terbentuk tinggi di antara awan di atas Ka'bah.